Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, udah pada siap nih. Pada mau ngapain sih? Biar kakak tebak, pasti kalian semua udah nggak sabar untuk ibadah online sekolah minggu HKBP Sukapura. Bener kan? Iya dong. Nah adik-adik, gimana nih kabarnya selama seminggu ini? Wah, kakak denger nih ya, kayaknya ada dari sebagian kalian yang habis ujian. Bener nggak tuh? Karena keponakan kakak nih yang baru kelas 1 SD aja, dia juga lagi ujian. Gimana nih adik-adik di rumah semuanya? Kakak harap semuanya tetap dalam keadaan yang sukacita ya, walaupun habis pada ujian atau mungkin minggu besok baru mau ujian. Tetap semangat. Nah adik-adik, sekarang pagi ini juga kita semuanya berkumpul di rumah masing-masing untuk apa? Yes, betul banget, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yeay! Siapa di sini yang udah gak sabar? Aku kak, sama kakak juga udah gak sabar untuk pimpin kalian semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi tunggu dulu, sebelum kita memasuki ibadah kita, kakak mau undang adik-adik semua untuk lipat tangannya ya, tundukkan kepalanya, karena kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau meminta kepada Tuhan Yesus untuk memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu, kasih karunia-Mu yang sudah melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Kami mau serahkan ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, karena tadi kakak lihat-lihat nih kalian semuanya udah pada gak sabar nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Langsung aja kita mau angkat lagu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Bener kan? Karena kan kita udah dikasih nafas kehidupan, jadi kita harus tetap bahagia, kita harus tetap bersemangat. Oke, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yes, adik-adik, kalau kita berbahagia di dalam Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Nah, kuncinya berarti apa? Kita harus tetap bahagia di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik, sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, kakak mau undang kalian semua untuk menyanyikan satu buah lagu dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 2 dengan judul Ikuti Kau Saja Tuhan. Nah, kakak mau kalian semua nyanyiin bersama-sama ya.
Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ayat 2 ya. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan Tuhan yang sudah kami lakukan. Bapa, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin menyiapkan hati dan pikiran kami. Bapa, kami ingin menyambut kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami, berbicaralah kepada kami Bapa. Ajarkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik terkasih, masih dalam semangat yang di rumah aja. Adik-adik, sebentar kita ingin memasuki kebenaran firman Tuhan. Kakak mau undang kalian untuk buka hatinya, buka pikirannya, dan buka telinganya. Kita mau belajar sama-sama mengenai firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang berkati kami, dari kami belajar, Engkau yang urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, pernah nggak kalian tersesat? Kakak punya pengalaman. Kakak pernah tersesat waktu itu. Sekitar 2 tahun yang lalu, kakak pernah naik Gunung Semeru. Jadi, kakak tersesat tuh waktu kakak mau naik ke puncaknya. Nah, waktu itu kan kakak sama tim kakak sepakat kalau kita naik ke puncak itu, kita start jalan itu jam 12:30. Kira-kira nih adik-adik, kita udah berjalan 2 jam, kita ngerasa kok jalanannya sepi banget, kok nggak ada pendaki-pendaki lain gitu kan. Terus timnya kakak nih, ketua timnya kakak nih, dia mulai mainin center kan, mulai teriak-teriak gitulah kalau di hutan, berharap ada orang yang jawab. Nah, tapi udah kita kode-kodein tuh, mainin center terus teriak-teriak gitu, ternyata nggak ada satu orang pun yang jawab. Nah, terus kakak sama tim kakak kita berunding, kayaknya ada yang nggak bener deh, kayaknya kita tersesat deh, kayaknya kita ambil jalan yang salah deh. Terus kakak sama tim kakak berunding kan, apa nih yang harus kita lakuin? Aduh, kalau misalnya jalan terus, kayaknya kita nggak mungkin bakal sampai ke puncak. Akhirnya kita berunding dan kita sepakat untuk balik lagi ke titik awal tempat kita bangun tenda. Nah, singkat cerita, kita balik lagi ke tempat kita tenda. Terus ternyata di situ emang ada pendaki lain dan kita tanya, jalan mana sih yang bener? Terus dikasih tunjuk, wah ternyata bener, jalan yang kakak sama tim kakak ambil itu salah. Akhirnya kita tersesat selama 2 jam, jalan sia-sia. Ya udah, akhirnya kita naik lagi, tapi ternyata karena keadaannya tidak memungkinkan, jadi kalau di Semeru itu para pendaki itu nggak boleh ada di atas puncak itu lebih dari jam 10 pagi. Jadi waktu itu kira-kira kakak udah nyampe, udah pokoknya tinggal dikit lagi deh nyampe atas, tapi waktunya habis. Akhirnya kakak turun lagi dan akhirnya kakak nggak sempet yang namanya nikmatin matahari terbit di puncak tertinggi Pulau Jawa. Wah, adik-adik, pengalaman tersesat itu sangat-sangat tidak mengenakan loh ternyata. Adik-adik, untuk bisa sampai ke suatu tempat, kita harus tahu jalan mana yang benar. Kalau tersesat di dunia ini, kita masih bisa ambil arah, kita masih bisa coba arah mana sih untuk bisa sampai ke tempatnya, ya kan? Nah, adik-adik, tapi kalau dalam kehidupan kekekalan, kita tidak bisa putar arah. Allah Bapa tidak mau kita tersesat dalam jalan kita. Allah ingin kita semua hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Tetapi Allah mengatakan bahwa satu-satunya cara, satu-satunya jalan menuju kerajaan surga, kehidupan yang kekal, itu adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus. Seperti firman kita pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Pertama, Yesus adalah jalan. Apa artinya? Yesus bukan menunjukkan jalan, adik-adik. Yesus tidak memimpin jalan, tetapi Yesus sendirilah adalah jalan. Kenapa kita tahu bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya? Karena Yesus selanjutnya berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu berarti adik-adik, Yesus adalah jalan satu-satunya. Kedua, Yesus adalah kebenaran. Yesus bukan salah satu kebenaran dari antara banyak kebenaran, adik-adik, tetapi Yesus adalah kebenaran satu-satunya. Lalu, benar yang seperti apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, kita bisa masuk surga itu berkat kasih karunia Yesus. Hanya dengan mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus sebagai Tuhan,
Raja dan Juru Selamat kita, Yesus dapat menjamin bahwa kita akan sampai ke surga bertemu dengan Allah Bapa. 3. Yesus adalah hidup. Yesus adalah sumber hidup. Hanya Yesus sumber kehidupan yang bisa menganugerahkan hidup benar kepada kita. Masa sih? Yes, adik-adik. Coba kita lihat karya salib Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kita kehidupan. Kehidupan seperti apa? Kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Gimana adik-adik? Asik kan ikut Yesus Kristus? Asik dong. Kan Yesus udah sediakan surga untuk kita. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah tetap percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke adik-adik, semuanya boleh rapikan Alkitabnya. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih sudah memberkati kami. Kami sudah belajar bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan, aku berdoa untuk adik-adik di rumah, biarlah setiap firman yang tertabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, Engkau yang berkati setiap kehidupan mereka, keluarga mereka. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Jadikan adik-adikmu cakap dalam melakukan semua yang menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.